Seorang laki-laki yang berkata kepada baginda Nabi dan meminta kepada baginda, mohon ausini, beri aku nasihat khusus. Wasiat nasihat khusus. Beri aku nasihat khusus ya Rasulullah. Qala, baginda Nabi memberi nasihat. Baginda Nabi sendiri, beliau adalah orang yang ucapannya sedikit, maknanya agung baginda Nabi. Kadang kalimat pendek, tapi maknanya luas sekali. Nabi menjawab, la taghdab. Jangan engkau marah. Faraddada, kemudian orang tersebut mengulang-ulang permintaannya. Minta lagi, beri nasihat lagi ya Rasulullah. Dijawab lagi oleh Rasulullah dengan jawaban yang sama, la taghdab. Qala la taghdab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masalah marah. Ini pertanyaan. Apa larangan Nabi la taghdab ini? Para ahli hadis menjelaskan. Sebab yang namanya menganggap ini adalah semacam ada kejanggalan kalimat bagi yang belum paham. Bagaimana orang dikatakan jangan engkau marah. Sementara marah ini adalah sesuatu yang sifatnya alami. Seorang itu pasti akan menemui marah. Bagaimana kita dilarang marah? Marah itu keadaan seseorang yang ia lewati, seseorang melewati satu keadaan yang tidak menyenangkan bagi dia. Sehingga menjadilah dia itu marah. Lalu bagaimana marah ini kok dilarang? La taghdab, jangan engkau marah. Dan setiap orang punya marah, hanya volumenya saja. Ada yang marahnya sering banget, ada yang kadang-kadang. Bahkan kalau ada orang tidak punya marah, cacat dia mentalnya. Nah, berarti marah itu adalah seperti halnya orang tiba-tiba senang dengan sesuatu, cinta, benci. Seperti halnya Nabi mengatakan jangan kau membenci, larangan membenci. Benci itu kan tiba-tiba ada di hati. Apa yang dilarang membenci? Oh tiba-tiba dia bikin kesel lalu saya benci. Dia bikin kesel lalu saya marah. Lah kok dilarang ini? Para ulama hadis menjelaskan. Yang pertama ada makna la taghdab itu adalah jangan engkau melakukan sesuatu yang menjadikan dirimu itu marah. Penjelasan ini pun bagi orang awam kurang begitu detail. Artinya apa sih? Kan namanya manusia kan spontan. Kadang-kadang saya berurusan dengan dia spontan. Nggak bisa saya menghindar juga. Baik, oke kita tinggalkan penjelasan ulama yang ini. Tinggal satu lagi ini. La taghdab ini adalah jangan engkau berbuat sesuatu menuruti amarahmu. Jadi kalau kamu marah, jangan kau lampiaskan, jangan kau lanjutkan amarahmu, harus kau stop. Tidak boleh marahmu di dalam dirimu itu menjadi satu tindakan yang keluar dari dirimu, sehingga mengarah kepada orang yang ada di kiri kananmu. Sehingga menjadi cacian jika itu keluar dari lesanmu, atau pukulan jika itu melalui tanganmu. Ini lebih mudah untuk difahami. Jadi, la taghdab, jangan marah, itu adalah begini. Jika suatu ketika engkau marah, jangan engkau melakukan sesuatu, buah dari atau kemarahanmu, melakukan sesuatu yang negatif kepada orang yang ada di kiri kananmu. Seperti halnya kebencian. Jika ternyata di dalam hati kita ada perasaan tidak senang dengan seseorang, itu maknanya larangan membenci itu bagaimana? Bukan kita langsung menghilangkan benci. Benci nggak bisa dihilangkan spontan begitu saja. Akan tapi hendaknya engkau jangan melakukan sesuatu yang merupakan kelanjutan dari kebencianmu. Jadi kalau kita tiba-tiba benci kepada seseorang, jangan kau lakukan dengan
Jangan engkau melakukan sesuatu yang menunjukkan itu lanjutan daripada kebencian. Seperti yang mencaci, menggunjing, dan seterusnya. Tapi di saat ada benci di hati kita kepada seseorang, ayo kita rubah. Kita berpikir bahwasanya yang kita benci itu adalah umat Nabi Muhammad. Maka saya hari ini lagi benci dengan dia karena ulahnya dia. Dia bikin saya kesel menfitnah aku benci banget dengan dia. Tapi tidak boleh dia melakukan sesuatu di luar melalui anggota tubuhnya yang menunjukkan kebenciannya. Dirubah. Dari semula dia harus mencaci, ternyata dia menyanjungnya. Memberikan hadiah kepadanya. Seperti itu yang dimaksud. Begitu juga dalam hadis ini, la taghdab. Jika ketika engkau marah, jangan kau turuti amarahmu. Sebab amarah itu minasyaiton, dari syaitan. Marah itu dari syaitan. Sehingga baginda Nabi kalau ada seorang itu marah, hendaknya dia ngambil air wudhu. Sebab marah itu dari syaitan. Syaitan dari api. Api akan redam, akan padam dengan wudhu. Maka ngambillah air wudhu. Dan diajarkan oleh baginda Nabi juga dalam hadis mengatakan, dan usir itu syaitan yang memicu, yang menjadikan diri marah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ini adalah sarana menghilangkan marah yang diajarkan baginda Nabi. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita mengambil air wudu. Ini adalah dengan lisan kita. Dengan lisan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mengusir syaitan yang menjadikan kita emosi dan marah. Ada cara perilaku, maka jika kita berdiri maka duduklah. Lakukan, ikuti apa yang dilakukan Nabi. Maka akan reda, itu namanya marah. Dan memang semua dari kita pernah marah. Cuman kehebatan kita yaitu tadi. Tidak menindaklanjuti amarah menjadi satu perilaku yang merusak, merugikan orang lain. Maka dari itu kalau orang diuji dengan sifat marah, pemarah, berarti dia perjuangannya besar untuk tidak melakukan sesuatu yang negatif. Berarti pahalanya gede banget ya. Dikit-dikit marah dia harus nahan. Apalagi dia ngomong, setiap saya marah pada seseorang pasti tak kasih 1 juta dia. Berapa sehari 3 kali marah, 3 juta keluar. Dia memerangi, kalau tidak jelas 100.000 deh pokoknya ngasih hadiah. Dan hendaknya kita semacam itu. Itu yang dikatakan jihad nafsi, memerangi hawa nafsu. Dan hebat. Makanya kalau ada orang soleh itu tiba-tiba orang baik memberikan hadiah kepada kita tuh jangan GR dulu dong. Jangan-jangan kita dibikin kesel dia, cuman dia ingin memerangi amarahnya lalu memberikan hadiah kepada kita. Orang baik itu nggak akan berlaku yang tidak baik kepada kita di saat mereka memberi hadiah. Apalagi guru yang sangat bijak. Sehingga kadang seorang murid itu tidak bisa memahami kebijakan seorang guru. Dia murid itu banyak melanggar, dia banyak salah, dia begini. Tapi kenapa kok guru itu tetap saja menganggap dan berkasih sayang pada dia? Karena dia seorang guru, karena kasihan sebetulnya. Tapi dasar murid nggak tahu diri, dipikir dia punya keistimewaan. Nah ini kan kacau. Makanya di saat guru baik-baik dengan kita ini, bisa jadi memang itu adalah buah daripada kasih yang ada di dalam hatinya. Atau sebetulnya kita telah membuat kesel kepada beliau, cuma beliau karena orang baik tidak pernah menampakkan ketidakbaikannya kepada orang lain. Sama di saat kita memberikan anak perempuan kita, keluarga kita kepada seorang laki-laki. Nabi kan mengingatkan, jika engkau menginginkan saudaramu, nikahkan saudaramu, nikahkanlah saudaramu dengan karim. Karim itu orang yang punya kebaikan, mulia. Jadi kalau Anda menikahkan anak perempuan, adik perempuan dengan seorang mulia, nah, jika ia mencintainya, maka dia akan memuliakannya. Dan jika ia tidak mencintainya, maka ia tidak menghinakannya. Itu kan Nabi memberikan petunjuk. Makanya ibu-ibu yang suaminya baik banget tuh ya harus sambil koreksi diri terus. Jangan-jangan memang karena suamiku baik, padahal saya nggak baik-baik amat.
Jangan-jangan ini jenis yang kedua ini. Dia nggak cinta sama saya cuman karena suamiku orang soleh, maka dia selalu memuliakan, masih baik-baik padaku. Sehingga hampir tidak tampak bagi orang tersebut apakah dia membenci atau mencintainya. Bahkan kehebatan seseorang adalah di saat ada marah dan benci, seperti itu adalah orang mencintai. Ada tantangan bagaimana Anda tidak senang kepada seseorang tapi perilaku Anda seperti waliyun hamim. Seperti sahabat karib yang sangat dekat, yang sangat mencintai. Dan itu kan pendidikan dari Al-Quran. Itu hebat lah. Kalau Anda baik-baik sama orang yang Anda cintai mah itu mah biasa, enteng, bukan sebuah perjuangan. Akan tapi jika Anda baik kepada orang yang Anda kesel kepada dia perlu perjuangan, naik pangkat. Sampai di sini jangan dibalik permasalahannya, lalu Anda suudzon, tiba-tiba ibu pulang kepada suami, abang nggak cinta saya ya, jangan-jangan kok sering baik sama saya, ini kan kacau. Bukan begitu, nanti malah omongan saya diambil sisi lain. Abang kok sering hadiah sama saya, jangan-jangan abang itu memang nggak cinta sama saya. Bukan begitu. Begitu sebaliknya seorang istri yang soleha. Nah, masalah latadhab ini, marah ini subhanallah. Saya termasuk orang yang sering marah sepertinya. Saya juga sering marah. Hanya sekarang ini kita harus belajar bagaimana marah itu adalah marah yang karena Allah. Bukan marah karena kita membela kesombongan kita. Marah karena Allah dan marah membela kesombongan kita. Itu beda. Dan marah itu adalah bukan, aslinya marah itu adalah sifat seperti halnya kita punya syahwat. Ya. Syahwat itu tidak bisa dikatakan aib loh ya. Syahwat itu tidak bisa dikatakan itu cela. Syahwat, orang punya syahwat. Dan Allah Maha Kasih, tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali Allah juga siapkan penyalurannya yang bersih dan terhormat. Makanya syahwat kalau kita lewati dengan cara yang baik akan menjadi sebuah satu prestasi di hadapan baginda Nabi, yaitu pernikahan yang Nabi mengatakan fa inni mubahin bikumul umam, aku bangga dengan kalian-kalian yang menikah itu punya anak. Padahal urusannya syahwat. Karena syahwat kita gunakan untuk yang halal, yang bersih. Dan semuanya juga itu syahwat dan sebagainya. Marah pun sebetulnya juga seperti itu. Sehingga marah ini kalau kita gunakan sesuai dengan petunjuk akal dan syariat, maka marah ini akan menjadi satu sifat yang sangat mulia pada akhirnya. Marah itu kalau dibimbing oleh syariat, kemudian kita harus marah sesuai dengan syariat, maka ini akan menjadi satu sifat yang sangat mulia pada seseorang, dan ini dibanggakan, yaitu sifatus syaja'ah, sifat pemberani. Bagaimana kita perang nggak marah? Nggak bisa menebas leher lawan, kan begitu? Nggak bisa kita menyerbu, nggak bisa kita mempertahankan agama kalau bukan karena marah dulu dong. Cuman marah yang dipandu oleh syariah, ada bimbingan dari agama, marah juga. Tapi kalau marah tidak dibimbing oleh agama, tidak dibimbing oleh akal, marah ghadab menjadi ngawur, dalam bahasa Arab tahawur, yang ngawur, marahnya nggak jelas. Urusan Allah diganggu, diam saja, giliran urusan pribadinya diganggu, dia marah besar, maka kropos iman dan takwanya. Orang hebat adalah yang di saat urusan Allah diganggu, Nabi direndahkan, agama direndahkan. Marahnya tapi bukan marah dibuat-buat hanya karena dia adalah mungkin seorang tim amar ma'ruf dari Mahimung para al-bahjah. Kalau tidak marah kayaknya nggak enak sih, bukan begitu dong. Marah itu serius dari hati karena ingin membela agama, hanya jangan pengen dianggap eksis, dianggap ada, dianggap di media, begitu bukan. Makanya yang suka marah-marah ini harus betul-betul waspada. Anda itu marah hanya karena besok biar diekspos ini pemberani atau bagaimana? Kan ada kisah orang mati di medan laga yang ternyata masuk neraka pertama dia, tiga manusia yang pertama kali neraka akan dinyalakan untuk mereka. Salah satu di antaranya adalah orang yang jihad mati di medan laga.
Oh, mati di medan laga, gelarnya pahlawan, kan begitu. Cuman dia tempatnya di neraka. Kenapa? Rupanya dia berjuang dengan gagah dan berani itu hanya untuk disebut sebagai seorang pahlawan dan pejuang. Bukan karena Allah dianggap, wah ini tim keamanan Al-Bahjah ini Masya Allah amar ma'ruf nahi mungkarnya, semangat sana sini. Ternyata hanya untuk dicepret sama YouTube barangkali begitu tuh, media. Lah kalau kita hanya untuk begitu meremeh, bukan karena Allah matinya mati sangit, itu bukan mati syahid, itu hangus, itu nggak ada guna. Makanya kita harus berpikir di saat kita marah atas nama agama. Mungkin suatu ketika ada yang bertanya orang, bagaimana Buya suatu ketika ada, apa yang harus kita lakukan kepada satu Perdana Menteri atau satu kelompok yang mengatakan Nabi Muhammad begini, menjelekkan Nabi Muhammad. Apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Ada yang bertanya mungkin di majelis ini kalau tidak salah. Kami jawab dengan sederhana. Sebenarnya jawaban itu adalah juga karena kekurangan kami untuk bisa serius dengan Allah dan Rasulnya. Kami jawab. Dan kami jawab ini jawaban sekaligus kepada semua yang di saat mendengar Nabi dicaci, Nabi diolok, lalu dia marah dan teriak. Kita akan bertanya, apa yang terjadi kepada diri Anda di saat pertama kali mendengar Nabi dicaci dan diolok? Adakah kesedihan lalu tetesan air mata? Atau hanya kebayang Anda ingin jadi pahlawan, memanfaatkan kesempatan problem orang mencaci Nabi, saya untuk menjadi orang pahlawan, amar ma'ruf nahi mungkar, hanya begitu saja? Atau ternyata Anda sedih yang tiada tara, sedih dengan sesedih-sedihnya. Nabi dicaci, Nabi diolok, lalu ada tetesan air mata. Baru setelah tertata hatimu, baru Anda berkata, akan aku beresi dia. Begitu. Wong nangisnya enggak. Hanya langsung siapin media besok saya akan teriak bareng-bareng ya nanti. Oh, sallu ala Muhammad. Allah. Kita harus jujur loh dengan Allah dan Rasulnya. Kita halus ya. Mau jadi penegak kebenaran, tapi urusannya dengan Allah enggak serius. Imam Salahuddin Al-Ayyubi, beliau adalah pemberani dan dia telah sukses. Tapi jangan dianggap beliau hanya sekedar berteriak. Tengah malamnya tidak tidur ngadu kepada Allah. Dan tanyakan kepada orang yang mengatakan dirinya pejuang-pejuang itu, apakah ada sudah punya waktu khusus di tengah malam dengan Allah yang memberikan kemenangan? Imam Nawawi yang punya kitab ini mengingatkan dalam kitab Adab Hamalatil Quran itu, seorang guru itu kalau ngajar itu hendaknya yang harus ditata hatinya dulu. Di malam harinya itu sudah doakan muridnya atau belum? Doakan muridnya, bukan hanya nyiapkan materi biar besok itu penyampaian kuliahnya istimewa, memukau orang, mengeluh-elukan dia. Bukan itu. Tapi di malam harinya sudah mengadu kepada Allah. Makanya ini Imam Nawawi begitu, sehingga yang belajar dengan Imam Nawawi jadi ulama semuanya. Didoain khusus, malam harinya nangis untuk muridnya. Malam harinya nangis untuk muridnya, mendoakan untuk muridnya. Dan kita pun semuanya semacam itu. Tadi marah kita. Yang katanya marah atas nama agama karena Islam direndahkan, Islam dinistakan dan sebagainya. Oh harus dong marah. Tapi marahmu jangan marah action. Tapi marahmu serius dari dalam hati yang rindu kepada kemuliaan. Baru itu sah marahnya. Sehingga kalau seorang harus mengangkat pedang, maka di situ akan mengikuti prosedur dan aturan main yang sudah ditetapkan. Bukan asal marah. Baik. Itu bagi orang yang marah karena agamanya diganggu atau Allah dan Rasulnya. Berarti kalau Allah dan Rasul adalah agama. Termasuk kehormatan para ulama itu kalau dinistakan adalah itu akan syiar agama itu. Sama urusan agama. Nah yang di sini la taghdab di sini adalah urusan pribadi. La taghdab. Di saat ada yang mengganggu dirimu, pribadimu, kemuliaan, kehormatanmu, kau dicaci, kau diolok, kau dihinakan, maka tata hatimu. Jangan biasakan dirimu membela diri, karena itu membela kesombongan.
Imam Ali bin Abi Thalib, ya namanya sudah orang besar, ya pantas saja kalau akhlak-akhlaknya unik. Beliau sangat dekat dengan Nabi sampai dipilih menjadi mantu Nabi. Imam Ali bin Abi Thalib dalam sebuah peperangan, dia berhadapan dengan Amr bin Abdul Wud, orang yang perkasa dengan kelihayannya dalam duel. Dengan kesombongannya dia menantang, siapa yang berani duel dengan saya satu-satu. Nabi yang ditantang. Sayyidina Ali dengar ini. Di saat belum ada yang berdiri, Imam Ali takut jika nanti tidak ada yang berdiri, pasti Nabi yang maju. Saya tidak rela kalau Nabi maju. Berdirilah Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ahlil Masyariq wal Magharib. Berdiri, aku yang akan menghadapimu. Amru berkata, Ali lagi. Apakah Muhammad tidak punya laki-laki kecuali Ali? Hebat, Sayyidina Ali. Bukan berarti yang lainnya tidak. Itu nasib Sayyidina Ali waktu itu. Ditonjolkan oleh Allah, keberaniannya ditampakkan. Duel. Ya kan begitu. Ditaklukkan itu. Orang ini, jadi semua orang kalau berhadapan dengan dia itu mungkin saja kalau sekarang jago apalah. Kalau mukul langsung jatuh gitu, KO gitu. Dan Sayyidina Ali sudah melumpuhkan dia. Dan dia merasa malu karena orang hebat dilumpuhkan dia. Terluka sehingga terlihat rintihan itu. Dan dia malu sebagai seorang pendekar nomor 1 waktu itu, dilukai, dilumpuhkan, malu. Kemudian sambil marah ngeludah ke wajahnya Imam Ali. Di saat meludah ke wajahnya Imam Ali malah tidak jadi membunuh. Sudah ada tangannya luka, mungkin kepotong kali. Dia berkata, Ali, kenapa kau berhenti? Cepat bunuh aku, jangan kau permalukan aku dengan semacam ini. Jadi dia malu dengan rasa sakit, mending mati saja biar nggak malu itu. Dan teman-teman, sahabat-sahabat Imam Ali juga berkata, ya Ali, kenapa tidak kau bunuh dia? Bukankah dia orang paling jahat, bunuh dia. Kenapa tidak kau bunuh, malah kau berhenti membunuhnya? Tinggal menggal lehernya saja kok. Sayyidina Imam Ali berkata, aku hampir memenggal lehernya. Akan tetapi, di saat aku hendak menggoyangkan pedangku ke lehernya, dia meludahi wajahku. Dan di saat meludahi wajahku ada marah di dalam hatiku. Sehingga aku tidak ingin menurunkan pedangku ke lehernya dalam keadaan aku membela diriku. Sebab aku datang ke sini hanya membela Allah dan Rasulnya. Ditahan sejenak oleh Imam Ali. Agar tertata hatinya, setelah merasa tentram hatinya bahwasanya dia di situ bukan membela amarahnya, membela hawa nafsunya, maka dipenggalah itu Amru. Jadi ini orang besar seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang kisah-kisah orang hebat. Orang bagaimana menahan amarah. Kita perlu belajar. La taghdab. 2 kali la taghdab, 2 kali la taghdab, jangan marah. Bukan berarti tidak marah, jangan sampai kita punya reaksi, punya perbuatan-perbuatan yang negatif buah daripada amarah yang ada di dalam hati kita. Di dalam Al-Quran disebutkan tentang penghuni surga. Penghuni surga, walladzina wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju pengampunan Allah. Dan mendapatkan syurga Allah yang luas. Luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang itu disiapkan hanya untuk orang yang bertakwa. Orang bertakwa, takwa yang sesungguhnya, di dalam hatinya ada ketakwaan, yang makna takwa adalah orang itu baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Orang bertakwa itu gimana sih contohnya? Ada contoh orang takwa ini, sifat-sifat takwa begini.
Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Yang mereka itu sering berderma dalam keadaan dia kaya. Kaya berderma. Ingat ya, bukan setiap orang kaya itu gampang berderma loh ya. Kadang orang kaya merasa cara hidupnya mahal sehingga dia tuh susah berderma. Capek hidupnya. Dia dalam keadaan kaya senang berderma. Wadharra, dalam keadaan sempit pun mereka juga tetap menyisihkan untuk bisa berderma. Karena menganggap menolong orang berderma ini adalah kebaikan yang harus dan tidak bisa ditinggalkan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dan setelah itu ada ini bab amarah. Wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Oh. Jadi orang takwa itu adalah punya ciri dia itu pandai menahan amarah. Bukan tidak bisa marah, tidak. Wal kadhiminal ghaidha, ada amarah di dalam hatinya yang bergejolak, akan tapi dia pandai meredamnya. Wal kadhiminal ghaidha. Orang bertakwa di sini adalah orang yang kadhiminal ghaidha, menahan amarahnya. Dan ternyata menahan amarah ini, biarpun dia ini adalah sebuah kebaikan prestasi, tapi yang namanya menahan itu bisa saja jebol pada suatu ketika. Dia menahan amarah, bisa saja begitu kuatnya amarah bisa jebol. Maka keluarkan amarah itu dari hati. Keluarkan amarah dari hati. Pastikan jika Anda marah dengan seseorang karena kezalimannya, karena fitnahnya, karena kejahatannya kepada kita, urusan pribadi kita yang diganggu, maka pertama dan utama, wal kadhiminal ghaidha, tahan amarah. Tapi menahan amarah ini bisa saja jebol tadi itu. Maka keluarkan amarah. Biar tidak terus menggumpal di dalam hati atau membebani hati Anda, keluarkan. Cara mengeluarkannya gimana? Kembalikan kepadanya. Wal 'afina 'anin nasi. Kembalikan kepadanya dalam bentuk yang berbeda. Maafkan dia. Jadi memaafkan itu sebetulnya mengeluarkan amarah dari dalam hati. Ibu sadar suatu ketika di saat marah sama suami atau seorang suami lagi marah dengan istri, Anda tahan. Cara menahannya diajarkan oleh baginda Nabi, ngambil air wudhu, pindah tempat dan seterusnya. Yang dari berdiri langsung duduk. Kalau Anda marah kepada istri dalam keadaan berdiri, segera duduk. Kalau belum, segera berbaring. Dan ambil air wudhu setelah itu. Itu baru menahan. Jangan-jangan lihat dia kesel lagi, karena memang bikin kesel ya. Banget bikin keselnya. Bisa meledak tadi itu. Maka segera buang itu dari hati. Keluarkan dalam bentuk wal'afina anin nasi. Keluarkan. Afina. Aku pastikan dia telah aku maafkan. Aku pastikan dia telah aku maafkan. Dan setelah memaafkan kan dikeluarkan. Tapi kadang dia masih meninggalkan sisa-sisa kekotoran. Yang bisa saja ini akan subur kembali. Akar-akarnya itu masih ada, sisa-sisanya masih ada. Biarpun kita keluarkan amarah dengan memaafkan. Jadi memaafkan itu mengeluarkan marah dari dalam hati. Kan begitu. Kapan orang memaafkan berarti hilang marahnya. Kan mengeluarkan dari dalam hati. Cuman kalau orang hanya sebatas memaafkan saja, kadang sisa-sisa dendam dan amarah yang tersimpan, yang ada di dalam hati akan berkembang kembali. Maka korek, dikorek, bersihkan hatimu dari amarah tadi. Setelah dikeluarkan amarahnya, bersihkan hatimu dengan apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dengan memberikan kebaikan dengan orang yang kita marahi. Tuntaslah. Karena ini resep dari Allah, maka nggak mungkin tidak. Anda praktekkan jika Anda marah kepada seseorang, ambil langkah menahan amarah. Jangan punya reaksi-reaksi negatif.
Kemudian Anda pastikan Anda untuk memaafkan dia. Kemudian Anda tambah dengan membagi hadiah kepadanya. Maka katailah, kalau itu sudah menjadi kebiasaan bagi Anda, istimewa akhlak Anda. Di zahir mata manusia Anda penyabar. Bagaimana dicaci kok malah beri hadiah. Biarpun di hati Anda perlu perjuangan, pergolakan tuh. Itulah para kekasih Allah. Itulah ahli surga yang disebutkan tadi. Inilah marah. Makanya kami sampaikan tadi, orang soleh, orang baik kadang kalau memberi hadiah jangan dianggap karena itu semata-mata karena kebaikan kita. Bisa saja tadi dia menahan amarah sudah cukup lama dia. Karena kita teramat bikin kesel ya. Baik, jadi itulah masalah marah. Marah urusan pribadi. Dan kemudian di saat saya harus misalnya urusan hak, apakah boleh saya menuntut hak saya yang diambil oleh dia? Saya marah dia zalim kepada saya. Hak waris saya, hak harta saya. Kalau itu benar milikmu, memang paling utama adalah kau maafkan dia, selesai. Tapi mungkin karena dirimu membutuhkannya, ini adalah urusan dengan kekayaan yang banyak, bisa manfaatnya besar kalau untuk orang lain, tapi untuk dia ini akan jadi, dia jahat, dia ahli maksiat. Kalau duitku ada di dia, bisa saja digunakan untuk keharaman. Dan saya marah dengan dia, maka akan aku ambillah. Maka la taghdab. Di saat Anda mengambil adalah sambil menghilangkan amarah. Ambil hakmu, jangan lebih, biarpun dia jahat. Gitu loh. Jadi ambil hakmu ke mahkamah, ngadukan ke mahkamah, oke. Tapi bukan dengan irama marah. Bukan dengan irama marah. Karena marah itu yang kalau mengiringi orang dalam menuntut hak, ada tambahannya. Tambahan. Misalnya kita menagih utang kepada seseorang. Itu kan hak kita ada di dia. Kita ingin mengambil hutang kita mengambil hutang kita sah. Karena milik saya, hak saya yang ada pada orang, saya akan ambil. Coba, kalau di saat kita datang dibarengi dengan amarah, sangat berbeda jika kita datang kepadanya dengan cinta. Kalau kita dengan cinta, kita akan bertanya keadaannya dulu bagaimana. Bahkan kita pun masih bisa menebar senyum, tutur kata yang lembut, dan seterusnya. Sehingga kita menagihnya pun dengan nada baik. Cuma kalau tiba-tiba Anda datang dengan amarah, tadi lihat. Berarti amarah ada di dalam hati sudah berubah menjadi perilaku. Biarpun Anda mengambil hak Anda, sudah berubah. Bahkan mungkin Anda mulai mengungkit. Apaan kamu sudah beli ini, beli itu, gak bayar utang? Benar. Kau janji saya, kau ini, mulai marah. Ini kan, ya bahaya juga. Karena bisa saja pahala kita habis. Dengan amarah-amarah yang salah. Sehingga di dalam Islam sendiri, dalam utang piutang misalnya, dalam urusan menemukan orang berbuat jahat, kita tidak serta-merta. Harus ada pembuktian, tidak boleh tuduh-tuduhan. Maka orang yang tidak bayar utang kepada kita bisa jadi memang nggak punya duit. Kalau memang dia tidak punya uang, fanadiratun ila maisarah, kita yang wajib memberi tempo agar dia membayar sampai waktu yang Allah mudahkan untuk dia. Makanya jangan pakai marah saja dong, jangan-jangan marah kita salah. Baik. Ini ilmunya, cuman prakteknya yang lebih penting. Bagaimana kita dengan istri di rumah kita, suami di rumah kita. Anda pasti punya marah. Anda pasti punya marah. Tapi pastikan kalau seandainya harus Anda marah, pertama apa? Anda tidak akan melakukan sesuatu yang negatif karena marah Anda. Kemudian pastikan Anda akan memaafkan dia. Karena dia umat Nabi Muhammad. Jangan rela dia masuk neraka. Yang ketiga adalah Anda memberikan kebaikan. Kebaikan macam-macam, Anda bisa memberikan uang dan sebagainya. Atau cukup dengan panjatan-panjatan doa Anda kepada orang yang Anda marahi. Itu lumayan peredam amarah dan emosi di hati kita. Peredam amarah yang ada di hati kita. Kita mendoakan. Nah, kemudian tadi, untuk menahan amarah yang ada di dalam hati, tadi sudah sebutkan bahwasanya pastikan Anda menahan marah. Kemudian setelah itu adalah Anda bisa berbuat baik. Anda bisa berbuat baik kepada orang tersebut. Kalau belum bisa berbuat baik, maka dengan fisik, dengan harta, berbuat baiklah dengan panjatan doa di tengah malam.
Dan yang terakhir, untuk melihat sifat kita. Pastikan Anda mudah melupakan kesalahan orang lain. Jika Anda termasuk orang yang susah melupakan kesalahan pribadi orang lain kepada Anda, maka khawatir Anda golongan pendendam yang susah mendapatkan pengampunan dari Allah. Punya baghdha, punya kebencian. Syahna. Sehingga kita minta kepada Allah, ya Allah, kalau jangan sampai kami marah di tempat yang salah. Kalaupun marah, ya Allah, hilangkan. Saya ingin lupa. Dan ini kita bersyukur juga kepada Allah, termasuk saya itu adalah, ya saya mohon maaf kepada para santri, khususnya yang sangat dekat dengan Buya ini. Sering saya marah itu. Saya itu termasuk gampang marah. Cuman saya bersyukur kepada Allah itu saya gampang lupa juga. Jadi saya marah sekarang itu, nanti setelah itu saya minum bareng teh sama dia sudah lupa kalau tadi baru marah. Ini. Jadi insya Allah mereka sudah tahu. Tapi kan ya tetap jelek lah. Jadi orang itu ada orang itu cepat marah tapi cepat memaafkan. Itu sebenarnya juga belum baik. Ada orang jarang marah, kalau marah dendamnya nggak habis-habis, juga belum baik. Yang benar adalah marahnya itu tepat waktu dan gampang memaafkan. Dan memang saya punya kekurangan itu. Saya memang mungkin kalau melupakan tapi gampang marahnya ini. Makanya hari ini adalah sebetulnya bukan ilmu buat Anda, buat kami, buat saya ini. Ini buat pribadi saya. Maka saya mohon maaf kepada anak-anak santri yang semuanya yang dekat dengan Buya. Buya cepat begitu. Jadi marah. Ya. Semoga tidak sampai saya melakukan kezaliman, mencaci. Nah, ini. Dan hendaknya kita selalu belajar deh. Ini Nabi ini sampai 3 kali loh orang bertanya, la taqdhab, la taqdhab. Dalam riwayat walakal jannah, kau dapat surga loh. Kok cuman begitu saja kau dapat surga. Karena dikatakan juga bahwasanya yang namanya amarah ini adalah al-ghadabu miftahu kulli syarr. Amarah itu adalah pintu segala kejahatan. Pintu segala kejahatan dengan amarah. Dan amarah ini kadang-kadang dipicu oleh bermacam permasalahan lalu menjadi karakter. Karena kita sering marah sana. Dulu sih nggak apa-apa, di rumah jarang marah, cuman ke bawah. Ke bawah lingkungan orang marah. Dan memang nanti ada dihubungkan marah yang berlebihan itu dihubungkan dengan satu permasalahan yang saat ini sering kami angkat, masalah psikologi. Iya betul. Masalah psikologi. Cuman repotnya itu di saat orang difahamkan masalah psikologi, di saat dia marah itu bukan mau berubah. Dia langsung mengatakan, ini memang saya kan kena mental saya. Jadi bukan dia ingin berubah, malah memaksa orang lain untuk memahami dia kalau dia marah. Padahal selama ini kami suarakan, fahamlah dirimu tentang problem-problem psikologi agar dirimu mau berbenah, mau berobat. Rupanya hari ini oleh orang-orang yang nggak nyambung otaknya itu, di saat kita fahamkan masalah psikologi itu malah dijadikan alasan untuk orang lain agar memahami dia. Saya kan sakit. Kalau santri maksudnya saya kan sakit, jangan dimarahi ya Ustadz. Saya sakit, jangan dihukum ya Ustadz. Saya sakit, jangan pakai peraturan ya Ustadz. Saya sakit. Wah ini memang betul tambah parah ini ya kalau ada santri begitu. Maksudnya difahamkan tentang psikologi itu adalah biar kamu berbenah dong. Ini penyakit psikologi itu bersama dengan penyakit koreng yang ada di luar jasad kita, penyakit jantung dalam dikit-dikit. Harus diobati dong. Kalau tidak ujung-ujungnya gila nanti. Itu loh. Mungkin semua yang punya masalah psikologi. Maka sebaik-baik orang itu menyadari kalau dirinya berpenyakit. Supaya dia sadar agar dia berobat. Atau mengantisipasi, atau dia menghindar dari hal-hal yang memicu penyakitnya. Ini. Jadi marah itu bisa ada hubungannya dengan masalah psikologi. Ada orang yang disebutkan dalam dunia psikologi, tidak tahu istilahnya apa itu. Ada orang gampang marahnya. Kalau senang berlebihan, kalau marah. Tapi semua itu adalah masalah-masalah mental. Dan betul ada. Dan itu ilmu yang harus dipahami oleh para ustadz juga. Sehingga ustadz bisa mencetuskan fatwa itu ada hubungannya dengan psikologi juga. Ada hubungan dengan psikologi.
Sehingga kalau orang sudah mentalnya nggak benar, kadang marahnya sudah nggak beraturan, nggak marah, kadang marah di tempat yang tidak seharusnya dia marah. Marah di tempat yang seharusnya dia tidak marah. Kemudian menjadi pendendam dan sebagainya. Jadi mungkin ini, karena gini loh ya, rusaknya hati itu ada. Maka jangan biasa kita itu menyalahkan sebabnya, bukan menyadari penyakitnya. Orang cerdas, kalau memang dia sudah terjangkit penyakit, dia berobat. Memang sebabnya harus kita antisipasi agar tidak kena yang lainnya dan sebagainya. Iya. Tapi yang repot dia berobat gak mau, hanya nyalain tok. Saya begini ini karena tertekan, saya begini karena saya, kok karenanya dulu. Jangan bilang karena, kamu sakit, korengan. Kasih diolesi salep sana, cepat. Gitu loh. Itu sakit koreng. Jantungan pergi dokter, cari obat di sana. Mental berobat. Bukan nyalahkan sebabnya saja. Saya itu begini ini karena suami saya, Bu ya. Suami saya tertekan, saya sampai saya stres, saya depresi. Suami saya, iya, suamimu yang telah membuat kamu depresi. Tapi bisa saja suamimu itu juga depresi, berbuat begitu karena kamu. Jadi sekarang bermasalahnya orang tuh nyalain terus, biarpun depresi, dia punya masalah mental, hendaknya dia bergegas untuk berobat. Makanya selalu kami himbau, ilmu psikologi hari ini betul, kalau kami perhatikan sangat penting di zamannya orang pada bimbang, pada bingung, pada gelisah, pada susah oleh sesuatu yang sebelumnya tidak bikin susah. Jadi bikin susah. Orang itu dulu tuh nggak megang HP itu nggak susah, sekarang nggak punya HP itu katanya susah, stres. Kan orang yang nggak bikin susah tuh jadi bikin susah. Orang dulu nggak punya televisi biasa saja, kenapa hari ini nggak punya televisi jadi susah, stres? Ini kan sebetulnya sesuatu yang tidak bikin susah semestinya, tapi telah dijadikan oleh dirinya bikin susah. Makanya orang cerdas itu apa sih? Bukan orang yang pandai menghafal, orang cerdas itu bagaimana sih? Di saat ada permasalahan dia mudah menghindar, mudah dia melepas. Sehingga orang cerdas yang sesungguhnya itu nggak akan masuk wilayah-wilayah seperti itu. Dia akan punya solusi-solusi. Biarpun dia kena, tapi dia akan parah, akan cepat disembuhkan karena dia cerdas. Imam Ghazali orang cerdas, beliau pernah depresi kok. Dalam Mungkit Minadh Dhalal dia menjelaskan tentang depresinya beliau itu adalah karena beliau adalah orang yang sudah berpetualang dalam dunia ilmu. Dia ilmu falsafah, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu semuanya. Tidak ada ilmu kecuali beliau ketahui. Masa transisi beliau dari menekuni ilmu-ilmu itu menjadi ilmu tasawuf itu beliau bergejolak sampai 6 bulan tidak bisa ngajar, susah makan. Sehingga beliau putuskan bahasanya aku akan menekuni ilmu akhirat. Karena itu adalah, akhirnya beliau masuk dunia tasawuf yang lebih dalam lagi. Lalu itu, kepikiran juga, sebabnya positif. Ini sebabnya, kambing mati, ayam mati sebabnya sebab dunia. Ini memang Ghazali sebabnya memang perkulakan. Mana yang harus saya dahulukan? Begitu, jadi kita semuanya bisa saja, cuma kalau orang hebat, akan mudah cari solusi, menunjukkan kecerdasannya. Baik, ini saja. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.